halal berarti sedikitnya halal ya dan banyaknya syubhat. Berarti di masa kita ini udah sedikit yang halal, udah mayoritas dia syubhat. Berarti wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annal halal alladzi la syakka fihi azizun mundu zaman. Bahwa halal, ya, setiap yang halal yang tidak ada lagi keraguan padanya sangat mulia di setiap waktu. Mundu zaman, atau bisa artikan dari zaman-zaman dulu gitu. Sekarang halal yang al-aziz itu macam mana? Kan gitu. Halal yang betul-betul baik itu, halal yang betul-betul berkualitas itu macam mana dia? Ya, kan itu. Wa inna la fi syubhatin mamzuzatin bil harami was-suh. Sedangkan kita, realita kita sekarang itu, kita sudah masuk di masa yang bercampur aduk dengan yang syubhat, mamzuhat ya, bercampur aduk dengan yang syubhat dan yang haram. Yang haram dan yang syubhat itu bercampur aduk dia. Was-suhud, dan juga yang suhud. Suhud ini hampir samalah dengan yang syubhat tadi itu. Fayalaha syubhatun masturah. Maka banyak syubhat-syubhat yang tertutup, tersembunyi. Tak tahu kita. Secara juhrinya seolah-olah seperti halal, ternyata setelah recheck, tanya sini, tanya sana, rupanya syubhat. Ya. Mana tadi? Lakinnaha minat takhalitil lati ta'malunahu. Akan tetapi kenyataannya ya banyak bercampur ya. Jadi apa yang kita amalkan, apa yang kita temukan, apa yang kita peroleh itu sudah banyak bercampur dengan yang syubhat-syubhat. Ta'malunah, itulah yang kita alami, kita amalkan. Berarti kan ta'mal itu kan amal kan, berarti kita alami. Jadi sudah mayoritas yang syubhatnya di dunia ini sekarang. Ya, itulah realita kenyataannya. Pamata yakunu li amthalina wara. Jadi kapan lagi kita menjadi orang-orang yang wara? Kapan dapat, di mana lagi kita dapatkan contoh-contoh apa namanya suri tauladan orang-orang yang wara? Au mata yasbulana amal. Kapan lagi bersih amal kita? Kan itu. Kalau sudah bercampur aduk, mamzuzat, apalagi tadi istilahnya di sini, at-takhalid, dengan syubhat-syubhat itu. Macam mana lagi itu? Wa nahnu namtali'u minasyahawat, dan kita bergelimang dengan syahwat. Ya, wa nalbisu zinah minasyubhat, kita memakai perhiasan-perhiasan yang bersumber dari yang syubhat. Wa balaghana, ingatlah telah sampai kepada kita sebuah riwayat, anna ba'dha ahli ilmi qala, bahwa sebagian ahli ilmu ini istilahnya sudah banyak melakukan penelitian, pendidikan, belajar, sudah menghatamkan ratusan bahkan ribuan kitab. Setelah ditelitinya, setelah dipelajarinya, maka muncullah satu kesimpulan, muncullah satu kata-kata hikmah dari lisannya. Qala yub'atsu yaumal qiyamati aqwaman min kuburihim atnanu minal jaybi. Allah akan dibangkitkan di hari kiamat beberapa kaum, aqwam, jamaah taksir dibikin ini. Padahal kaum pun udah banyaknya itu kan. Berarti kelompok-kelompok. Kalau kaum itu kan minimal 3 itu. 3 orang. Berarti aqwam, kelompok-kelompok manusia. Kelompok A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Atau mungkin 1 sampai 100. Aqwaman min kuburihim, dibangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka di hari kiamat. Pada hari kiamat, hum apa tadi? Andanu minal jair. Mereka lebih bau, ya, lebih busuk daripada bangkai.
Aroma mereka itu ketika bangkit dari kubur, dari kiamat, begitu ditiup apa Israfil ya, sangkakala bangkit waktu, lebih bau aromanya daripada bangkai. Ya, kecoa aja pun kadang mati di rumah udah nauzubillah aromanya kan. Kok lagi tikus, apalagi manusia yang memakan segalanya. Predator sejati sebenarnya manusia ini. Kalau harimau kan daging saja, enggak makan sayur dia kan. Wa humul ladzina, siapakah mereka itu yang lebih bau dari bangkai? Ya, lebih bau dari bangkai tadi. Ya. Wa humul ladzina yataladzadzuna bi fuduli amwalihim minasyubahat. Yaitu orang-orang yang bersenang-senang dengan kelebihan harta-harta mereka itu sumbernya dari yang syubhat-syubhat. Baru yang syubhat sudah lebih bau daripada bangkai aromanya. Konolah yang betul-betul dari yang haram. Tak bayangkan kita lagi tuh. Ya? Wa qala wallahi wa ana minhum. Dan dia berkata, demi Allah, mungkin aku masuk dari golongan itu. Itulah renungannya kan. Coba, sudah berapa banyak yang kita kunyah yang syubhat-syubhat. Ustaz, makasih. Enggak tahu dari mana duit itu kan. Yang gitu. Tapi sulit memang mau. Sulit. Kalau berat. Memang mau benar-benar halal ya, mungkin hujan turun kita tampung ini baru. Nah, itulah baru. Itu pun kalau dari talang seng orang ya pula diambil. Harus langsung. Mau dari langit itulah, itu pun tanah siapa yang penampung pakai ember itu? Di atas tanah orangnya. Oh iya. Ya, harus tanah gitu juga lah. Ember itu ditampungkan ke air tuh. Wallahi wa ana ma'hum. Aduh, wa ana minhum ya. Ini ke pilkada itu memang. Hah? Aku tadi relawan. Oh iya, relawan. Kaum. Ya, aku tadi jadi relawan. Kaum. Minum Ustaz, minum. Oke. Udah habis pembahasan tadi itu ya tentang sulitnya mendapatkan halal ya dan banyaknya harta yang syubhat. Wujubul wara'i fiktisabil quti. Jadi wajib bersifat wara' dalam memperoleh makanan, harta. Berarti makanan pokok, kebutuhan pokok, kutu baladin ya. Ya, bukan kutu biskian ya. Gatal nanti itu. Ikhwani, saudara-saudaraku, fahadzal alimul khaifu kana hadza haluhu 'inda nafsi. Jadi orang alim yang benar-benar takut, maka beginilah kondisinya ya. Bersifat wara' dia mencari makanan pokoknya. Jadi apa yang dikonsumsinya, apa yang diberikannya sama keluarganya benar-benar murni ya dari yang halal. Itulah kondisi alim al-khaib. Kok kita alim al-hauhaunya kita kadang ya. Wa isfaquhu min awaqibis syubhat. Dan ia sangat gemar dan suka ataupun menghindari dirinya untuk terjerumus kepada yang syubhat-syubhat. Ya. Afatara kaifa yakunu halu amthalina fi hadhihi dunya. Coba kau tengok ya, bagaimanalah kondisi kita sekarang di dunia ini beserta syubhat-syubhatnya. Wa qadari minasyubhat, dan kadang lebih jorok ya, lebih jijik, lebih keji ya, al-qadar ya, dari syubhat-syubhat. Ala lawan berikutnya, ketahuilah oleh kalian, faraqibullaha, senantiasalah kalian merasa diawasi Allah, selalu merasa muraqabah dengan Allah. Kita hadirkan Allah
dalam segala kondisi. Wa tawarra'u fi iktisabil qut, bersifat wara' lah dalam berusaha memperoleh terkhusus makanan pokok. Karena itu awalnya madabata min haram bahwa haram kan. Kalau sudah ya kullu lahmin nabata min haram pannaru aw lebih, macam-macam dia. Jadi kalau sudah sumbernya dari yang haram, maka ada borat itu. Makanya kadang-kadang kalau ada anak yang jogal, jangan salahkan anaknya, tanya dulu ayahnya. Kasih apa dikasih ayahnya makan anak itu? Kenapa jogal kali ini? Macam mana pun dikasih cara, udah segala cara dibuat, tak juga menangkap. Ya, berarti mungkin ada yang salah dari konsumsi makannya. Orang disalahkan guru, kan gitu. Udah 100 guru anak tuh, tak juga berubah-ubah. Berarti kan bukan salah guru lagi tuh, bah. Kan gitu. Berarti ada yang salah mungkin didikan atau konsumsi yang diberikan orang tuanya kepada anak tersebut. Fa inna qawamad dini bil wara'. Jadi berdirinya agama itu, istiqomahnya agama itu dengan wara'. Jadi istilahnya kalau tak ada wara' kita, tak ada sifat wara' kita, berarti belum istiqomah agama kita. Wa qad balaghani annal ibadata 70 juz'an afdaluha talabul halal. Telah sampai riwayat kepadaku, kata musannif ya, bahwa ibadah itu ada 70 macam. 70 juz'an. Bukan jaza ya, juz'an. Berarti kalau Quran kan juz'in atau juz'an kan 30 juz. Kalau ini ibadah ada 70 bagian. Afdaluha talabul halal. Yang paling afdal dari yang 70 itu mencari yang halal. Waruya anna talibal quti min hillihi kal ghazi fi sabilillah ta'ala. Allah diriwayatkan bahwa orang yang mencari makanan pokok dari yang halal diumpamakanlah seperti orang yang berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul kan ibadah apa yang paling baik itu pekerjaan bila kasbi kan, biliat kan, tangan. Karena besar kemungkinan kok pakai tenaga itu lebih jelas dia. Berikanlah upah sebelum keringatnya kering. Lebih iya, agak ke situ larinya. Lebih jelas dia. Kalau kita yang di kantor-kantornya kadang libur. Macam mana itu? Tanggal merah tak masuk kita. Subhat juga lah. Pula tak masuk dihitung juga. Subhat itu. Kona lah semua, aku pun kona. Gak usah pala munafik. Lebih baik kita jujur daripada orang lain mencakapi kan gitu. Kalau guru kan seminggu hitungannya bisa sebulan ya. Iya, cuma kan persentase syubhatnya itu beda-beda itu ajonya. Ada yang digulungnya dari ujung rambut ke ujung kaki. Ada cuma rambutnya saja kona, ada yang sampai leher, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai tenggolam dia. Tak tutup dia kemana tadi udah. Berarti orang yang mencari makanan pokok dari yang halal, maka diumpamakanlah seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau meninggal waktu syahid lah dia kan? Syahid dunia lah. Iya, syahid dunia. Kalau syahid napa kayak yang ghazi bisa bila tak dimandikan lagi dia. Tak disawab langsung dah dimasukkan kan? Syahid ini agak panjang ceritanya. Nanti Ustaz Dahri mungkin nyambungnya. Dari sangit. Astagfirullah. Al-ibadatu ma'a khabatil quti la tufidu. Inilah kono kita ini, ya. Ibadah ma'a khabatil quti. Kita beribadah, kuat kita beribadah itu sumbernya dari makanan, minuman yang buruk, yang keji, tak ada manfaatnya katanya. Jadi kalau kita makan yang syubhat, makan yang haram,
ibadah kita tak dianggap ibadah kita itu. Tak ada manfaatnya. Berniaga tak ada labanya. Walau jahon lah kan istilahnya kan, capek-capek kan. Habis waktu tak ada mau dipetik. Lagha. Ya. Wa ba'du, kemudian apa yang dimaksud dengan al-ibadatu ma khubutil quti la tufid? Artinya fa inna katsirul ibadati ma khubutil quti la yu'minu ay ya'uda haba'a. Haba'an manthura, apa itu? Seperti kapas yang terbangan. Ya begitulah. Sungguhnya banyaknya ibadah yang bersumber dari makanan yang buruk, maka tidak selamat. Ya, diumpamakan seperti ayyauda, kembali, habaan tadilah. Seperti kapas habaan itu seperti angin yang ngawan-ngawan gitu aja, tak sampai ke langit. Nah gitu, tak dicatat. Nah gitu, ngambang. Kenapa? Karena dasarnya tadi itu memang berwudu, dia wudulah kamilah kan gitu, ibadah dia khusyuk, tapi tak mungkin khusyuk pula kan, karena konsumsi makanan dan minumannya bersumber dari yang khubuth al-khaba'ith. Kalau orang yang memberikan makanan itu, ya kita tahu lah, udah tahu dia sumber yang subhan. Tapi untuk halayak umat, masalah umat, ya kita lihat aja lah sekarang. Tapi diterima itu, kita yang dalam itu kena subhat juga. Kita yang menerima. Iya. Makanya tolak-tolakan janganlah. Makanya tergantung macam mana kita menyikapinya, Kang. Kondisinya apa? Ya, kita terima. Kalau emang kita ragu dan sudah, apalagi sampai ke hakul yakin itu syubhat, ya kita terima dan kita serahkan yang lain. Jangan kita konsumsi ke fisik kita. Ini yang bermasalah kan. Khubuthul qut ini yang harus didudukkan. Iya, itu makanya. Ya. Jangan kita kasih makan istri awak. Jangan kita kasih makan anak, gitu. Berikan kepada hal-hal yang bentuk sosial. Itulah syubhat tadi kan. Kok kita tolak nanti? Sakit hati saat sisi. Yang kedua, tak tahu nanti sama saya aplikasikannya kan. Bisa-bisa nanti lebih kepada hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, gitu. Tidak usah dimakan aja ya. Kita boleh yang lain-lain lah ya. Kadang dibayang sebulan itu. Ya boleh uang minyak. Yang penting tak dimakan. Uang minyak katanya kan dikasihnya 200.000. Isi uang minyak full katanya. Muntah-muntah lah, ini kereta ya kan. Ada pula merokok di samping galon itu terbakar. Selesai kita. Banyak membayari. Wa balaghana an ba'dis sahabat annahu qala. Telah sampai riwayat kepada kita bahwa sebagian dari sahabat-sahabat, ya, mereka berkata, idza tabal maksabu zakal amal. Kalau sudah usahanya baik, mendapatkan bahan pokok tadi itu baik, zakal amal, maka bersihlah amalnya itu. Tapi kalau sumber konsumsinya sudah dari yang syubhat, dari yang haram, tak ada lagi itu. Asal-asalan itu amalnya itu. Kan gitu. Wasaturaddu fata'lam. Maka akan tertolak dan engkau akan mengetahuinya. Ya. Wa haka an ba'di ahli ilmi anna syaitana yaqulu syaitan pun bisa khutbah juga ini berarti. Diriwayatkan dari sebagian ahli ilmu bahwa syaitan pernah berkata, khoslatun uriduha min ibni Adam. Jangan ya. Ada satu karakter yang sangat aku suka dari anak Nabi Adam. Thumma ukhalli bainahu wa baina ma yuridu min al-ibadah. Kalau sudah dapat aku celah yang satu itu, ku biarkan aja dia. Mau dia beribadah, ibadah apa saja pun ku biarkan. Enggak apalah ku goda lagi. Penting satu sisi celah tadi itu sudah ku sentuh katanya. Sudah tersentuh dia, maka ai mau ibadah pun biar aja lah. Enggak apalah ku goda lagi tuh katanya. Itulah kalau bahasa bebasnya ya. Ya. Aj'alu kasbahu min ghairi halin. Ya. Aku menggoda dia agar berusaha dari yang tidak halal. Itu aja. Kalau sudah berhasil syaitan tadi itu ya menggoda seorang hamba anak Adam
anak Nabi Adam, Nabi Adam alaihissalam, ya, untuk berikhtiar, berusaha mencari makan bahan pokok, makanan pokok untuk dikonsumsi dan diminum dari yang tidak halal, udah senang kali dia. Kalau sudah tercapai, maka mau beribadah apapun hamba tuh tak pala terlalu open lagi syaitan tuh. Udah anggota, udah masuk anggota, udah KTA-nya, ngapain lagi dicek? Udah ada KTA, ngapain lagi dicek? Kau anggota nggak perlu, udah ada KTA kok. Seumur hidup pula. Masih jauh lagi, udah hidup, tek 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 tek, seumur hidup pula kan? Jangan sampai lah, gawat kita nanti. Padahal 5 tahun sekali ada pemutihan kan? Ini tak putih-putih. Allahu Akbar, sampai kita tenggelam. In tazawwaja min haram. Kalau menikah dia, menikah dari yang haram. Karena sebenarnya udah haram tadi kan? Maharnya yang haram. Kunyah-kunyahan pun itu yang haram, spring bednya pun haram. Cuman tak waktu tidur ya kan? Tak tidur-tidur. Wa in aftara al haram, puasa dia berbuka puasa dari yang haram. Wa in hajja min haram, haji pun dia sumber dari yang haram. Ya udah, enggak perlu digoreng setan. Udah dipegangnya kita. Dah, apa lagi? Berarti intinya kita usahakan dalam hidup ini semaksimal mungkin setidaknya bahan pokok yang kita makan, yang kita minum benar-benar sumbernya dari yang halal. Kalau itu sudah dapat kita lakukan, maka akan berimbas kepada yang lainnya, akan baik dan halal juga lah itu. Tapi kalau sudah masuk ke tekorongga tadi, maka syaitan pun tepuk tangan, hore. Ngapain mau sholat? Salah. Enggak apa-apa, sholat aja.